belajar dari apa yang Kita perlu konsistensi. Pemerintah harus punya komitmen yang besar untuk membangun industri otomotif itu sendiri. Bukan hanya industri otomotif, tapi seluruh industri, elektrik, elektronik, ataupun tekstil dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar mendorong membuat pabrik di Indonesia, mempekerjakan manusia. Bukan, atau sekedar supaya bisa dapat ekspor. Tapi bagaimana harus mengakar. Karena di sini adalah sebagai negara besar, kita butuh teknologi dan kita harus kuasai teknologi itu. Ini yang saya kira sebagai untuk membangun kepertahanan kita, ini salah satu yang kita bisa lihat. Toyota saja dia tidak buat mobil, dia juga buat mesin jahit, mesin yang lain dia juga kembangkan. Teknologi dia punya semua. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari Toyota untuk membangun ekonomi kita dengan membangun industri yang kuat di Indonesia. Kalau kita lihat secara keseluruhan itu komitmen Jepang terhadap Indonesia masih kuat enggak? Oh iya. Termasuk Toyota Indonesia, ini. Mereka melihat Indonesia itu sebagai negara besar dan mereka tahu ada sejarah Indonesia dengan Jepang. Banyak kalau kita lihat, saya kalau ngobrol sama yang sudah senior, mereka punya hutang. Punya utang. Utang moral. Pada waktu masa perang pada waktu yang lalu dengan Indonesia. Makanya mereka ingin berbuat sesuatu. Dan hubungan diplomatik kita sudah 65 tahun. Dan hubungan diplomatik itu disertai pula dengan investasi, komitmen investasinya ke Indonesia. Dan kita bisa rasakan apa yang investasi Toyota di Indonesia itu sudah lebih dari 10 miliar dolar ya. Sudah lebih dari 10 miliar dolar investasi Jepang ke Toyota di Indonesia. Ekspornya saja sudah berkembang terus. Ya, dan saya kira kalau ditanya lapangan kerja juga besar, komitmen membangun sampai dengan industri supportingnya sampai tier 5 sudah dilakukan. Ya, dengan dampak traffic war perang tarif ini kan ya. Kita mengharapkan banyak relokasi ke Indonesia. Ya. Indonesia menjadi negara tujuan. Apa syaratnya Indonesia supaya bisa menangkap ini semuanya? Peraturan harus selalu dievaluasi. Yang mana bisa membuat nyaman, membuat orang tertarik mau invest di Indonesia. Karena kita ini banyak berubah-ubah kebijakan. Yang utamanya Pak, terutamanya. Yang pertama masalah kemudahan untuk orang investasi, proses. Kita sudah buat yang namanya undang-undang mau mempercepat semua proses. Tapi terjadi lagi, sistem yang sudah dibuat hanya sampai di presentasinya, sampai dengan seremoni. Tapi implementasinya masih kurang. Ciptaker ya, cipta kerja masih belum. Baik. Pak Rahmat ingat nggak